warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lagi belajar Mastercam. Kali ini kita akan lebih fokus untuk membuat sebuah program yang akan diterjemahkan ke bahasa mesin atau ke bahasa G-code ya, G-code. Oke. Dibiasakan G-view top, kemudian plane stop, Z-nya dipastikan 0, terus kemudian kita bisa memulai sebuah gambar. Oke, misalnya benda kerja yang akan kita dapatkan nantinya, harapannya adalah ukurannya 100, kemudian 100, seperti ini. Ya, misalnya 100 tentang isometriknya. Kita bisa langsung dari 2 dimensi atau dari 3 dimensi. 3 dimensi berarti ada penambahan garis di arah Z. Kita coba yang di 3 dimensi ya, kita akan pelajari dasar-dasarnya. Ini akan Bapak transform, akan XForm translate ya, akan kita translate. Kemudian setelah klik ini kita bisa memilih chain, window atau area. Kita pilih yang chain saja, kalau window itu nanti di blok. Kemudian kalau single itu berarti diklik, klik untuk memilihnya. Jadi per garisnya yang kita pilih. Kalau chain itu berarti satu rangkaian garis ya, chain, satu rangkaian garis. Kita klik maka dia akan kuning semua seperti ini. Oke, kemudian setelah muncul seperti ini Bapak akan tambahkan di sini ketebalannya min 20, kita diatur ya. Ini kalau kita ingin menampilkan garis yang di sini, ini berarti kita klik join. Kalau copy itu jadinya tadi seperti itu, ada 2 bidang. Tapi kalau join itu nanti dia akan digabungkan menjadi satu seperti ini. Oke, kira-kira sudah benar ini. Kita mempunyai benda yang ingin kita peroleh seperti ini. Ya, jadi gambar itu adalah sesuatu yang ingin diperoleh. Ya, katakan bahasa mudahnya seperti itu. Sekarang kita membuat bakalannya. Bakalan itu adalah stock setupnya ya. Jadi bakalan benda kerja itu namanya stock setup. Jadi ketersediaan barang. Oke. Ketersediaan barang itu adalah stock setup. Sebelum kita masuk ke stock setup, kita pilih machine type-nya terlebih dahulu. Kita machine type, milling, kemudian kita pilih yang user aja. Kalau misalnya ini belum ada, silahkan diklik manage list, terus kemudian diklik ini, klik axis ini, kemudian add, kemudian diklik OK, gitu ya. Karena tadi sudah ada, Bapak batalkan. Jadi kalau misalnya tadi nggak ada ya dipilih itu aja, atau pakai default tidak apa-apa, sama aja. Cuma akan lebih oke kalau sudah spesifik pakai user listnya. Machine type, milling, kemudian user, ini kita pilih, akan muncul machine group 1 seperti ini. Kita double klik ini atau klik ini bisa. Double klik properties akan muncul, atau diklik plus akan muncul, sama. Kemudian klik stop setup. Kita bikin bakalannya terlebih dahulu, kemudian dipastikan ini display tercentang, kemudian klik bounding block, maka akan otomatis berubah warnanya seperti itu, artinya ini terdetek semua ya. Kalau sudah oke, dia ketinggiannya 20 sama seperti yang kita bikin tadi, kemudian ini 100, kemudian stop originnya ada di tengah ya, titik ini. Nah, misalnya setelah kita ukur benda kerja kita itu tidak 100 tapi hendak kita jadikan 100 120 ya. Kita ukur benda kerja yang terlebih dahulu, ternyata kok 103, maka di sini tambahkan aja angka 3 plus. Kemudian di sini diukur arah X-nya itu tidak 100 persis, tapi ternyata dia 105 misalnya. Maka ini kan ditambahkan 5 atau langsung diganti dengan 105, kemudian Z-nya sama, hasil ukuran kita itu berapa, misalnya ditambahin dengan 2. Nah, kalau ini ukurannya berbeda seperti ini ya, tadi kan 20 terbacanya,
sekarang kita tambahin 2, maka setnya ini kamu tambahin juga, tambahin dengan 2. Oke, kalau ini dikasih tambahan 3 ya, ini kasih tambahan 3, artinya nanti 3 mili benda yang akan kita machining seperti itu. Jadi ngeronjali misalnya di permukaan ini kok ngeronjali nemen gitu ya, ya kita perkirakan berapa mili itu nanti yang akan kita habisin. Oke, lanjut. Kalau sudah cocok semua, klik ini. Oke, perhatikan, Bapak tampilkan sisi top. Ini tambahannya ini warna merah ya, ini warnanya agak keunguan ya, purple ya, tapi enak nyebut merah saja. Yang merah ini dia benda kerja yang awal bakalan ya. Terus kemudian yang ingin kita hasilkan itu yang hijau ini. Sama misalnya kita tampilkan isometriknya seperti ini. Kalau pengen dynamic rotation ya, kita pengen agak muter-muter dikit, bisa langsung diklik scrollnya itu, kemudian ditahan, digeser, bisa ini langsung. Diperhatikan itu dia ada di atasnya gambar kita, atau kita lihat dari sisi depan front, ini kan ada di atas. Oke, ini yang akan kita machining, akan kita hilangkan. Logikanya mungkin di permukaan ini dia agak bergelombang, tidak kita ratakan. Logikanya seperti itu ya. Oke, kalau sudah stock setup ya, berarti kita tinggal menentukan gerakan-gerakannya atau toolpath-nya. Kita bisa memperoleh toolpath dari klik kanan di daerah sini, bisa milling toolpath, akan ada pilihan, atau langsung dari ini, klik ini ya, klik toolpath itu kemudian dipilih. Ini ada banyak banget. Karena tadi rencananya hendak kita facing bagian atasnya, maka kita pilih facing aja. Pilih toolpath, kemudian face ya, face, kemudian ini kasih nama boleh, atau dibiarkan gitu boleh, tapi ini Bapak akan kasih nama perataan sisi atas misalnya ya, dan nanti lebih detail penjelasannya. Kalau sudah ngerti ya kita jelaskan video, tidak apa-apa. Oke, kemudian akan muncul pilihan select OK to use define stock or select chain 1. Artinya kita bisa membiarkan, kita nggak ngeklik apa-apa, langsung kita klik ini, karena ini stoknya sudah kita atur. Kalau kita nggak pakai ngeklik apa-apa, otomatis dia komputernya itu menghitung berdasarkan stok setup yang kita tentukan. Kalau misalnya kita menentukan select chain, berarti kita bikin define tersendiri ya, bikin keputusan tersendiri, bukan membiarkan komputer. Akan Bapak biarkan karena kita sudah ngatur stok setupnya, maka setelah klik tadi itu tinggal klik ini. Oke, akan muncul di posisi facing ya. Nanti yang lainnya juga akan kita pelajari. Yang pertama kita facing dulu. Sudah benar, kemudian klik tool, kita menambahkan toolnya atau endmill-nya. Kita bisa select library tool seperti ini, bisa, atau kita klik kanan kemudian select library, sama ya. Oke, ini sudah Bapak filter. Untuk misalnya kita membuat filter tersendiri ya, klik filter kemudian dipilih model dari endmill yang hendak kita gunakan. Jadi tadi diklik filter seperti ini, akan muncul pilihannya dan dipilih yang sesuai dengan yang kita punya ya. Kita face mill punya tapi enggak kita gunakan ya, ini nggak usah diklik. Kalau diklik nanti dia akan tampil di sini face millnya ya. Oke, kita pilih ini aja, endmill flat ya. Flat itu maksudnya bawahnya itu lurus. Oh ya, mungkin di tempat kamu ini masih ignore ya, tulisannya ignore. Kalau ignore nanti dia nggak ada batasan, hanya batasan dipilih. Misalnya ini endmill spare ini, oke, maka dia akan muncul sekian banyak.
contoh ini end mill flat, klik ini maka dia muncul sekian banyak. Kalau kita menentukan dengan batasan tertentu, setelah kita klik filter tadi dipilih equal, artinya sama persis. Misalnya kita pilih diameter 15, ya nanti yang muncul cuma 15. Less than artinya di bawah dari garis di bawah dari diameter yang kita tentukan. Kalau greater than artinya di atas dari tool diameter yang kita tentukan di sini. Kalau between itu berarti antara, ya, antara diameter sekian sampai sekian. Misalnya kita tidak mengerjakan itu dengan diameter end mill dari 5 mm sampai 20, maka di sini ditulis 5 mm sampai dengan 20. Oke, ya. Yang aktif cuma end mill. Oke. Maka nanti dia tampil di diameter terkecilnya 5, tertingginya 20. Jadi ngaturnya di sini, ya. Oke. Base milling itu kita tidak meratakan sisi atas, kita pakai diameter yang terbesar aja 20. Oke. Maka akan muncul di sini, ya, pilihan kita. Nah, ini kita sesuaikan. Ini kan masih tool number 229, kita sesuaikan aja. Kemudian spindle speednya ini masih sekian, ini kita atur, diklik kanan, kemudian edit tool. Ini untuk menyesuaikan sesuai dengan harapan kita, dengan perintah kita. Edit tool, ini toolnya kasih angka 1 aja biar nanti jelas. Ini biarkan ada sekian parameter, ya. Float itu jarak dari end mill yang bisa kita pakai untuk pemakanan. Solder itu batas akhir dari end mill. Itu kan ada kayak capping sedikit gitu, ya. Yang lainnya biarkan. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian capable of itu artinya kita pakai tool ini untuk roughing aja atau untuk finishing atau untuk keduanya. Kalau untuk keduanya diklik both, ini kita akan pakai keduanya, ya, kedua proses, roughing sama finishing. Kemudian kita klik parameter. Ketika kita klik parameter, di sini akan ada roll XY step, ya. Roughing XY stepnya itu perpindahan end millnya apakah 50% ataukah 100%. Kalau 100% berarti 20 berpindahnya, ya, karena yang kita pilih tadi kan diameter 20. Oke, bisa kita biarkan nggak apa-apa, atau kamu otak-atik nanti akan ketahuan nanti, ya, imbasnya nanti kayak gimana. Di sini Bapak akan atur feed rate. Feed rate itu kecepatan pemakanannya misalnya sampai dengan 1000. Plunk rate itu kecepatan pemakanan tapi nembus benda kerja, artinya Z-nya ke bawah, ya. Z-nya ke bawah itu mungkin sekitar 500. Retract itu sama dengan G0, kalau ini sama dengan G1, ya, sama dengan G1. G1 tapi arah Z, arah ke bawah. Tapi kalau G1 arah ke X dan Y itu pakai feed rate ini, ya. Dan plunk rate itu kalau gerakannya turun gini, gitu. Spindle speed ini adalah perputaran spindle. Kita tentukan misalnya 1500 rpm. Kemudian number of float, floatnya itu ada berapa? Kalau misalnya 2 ya ditulis 2 floatnya. Kalau 3 ya 3, 4 ya 4, dan seterusnya, ya. Misalnya kita biarkan 4, ya, karena end mill yang kita punya kan floatnya memang 4 float. Kalau misalnya kurang paham float, nanti kita bikinkan keterangan lebih. Oke, sudah. Kemudian material yang digunakan, part end millnya yang digunakan itu apakah HSS atau karbit atau ini keramik, tie coated, dan lain-lain, ya. User define itu berarti kita tentukan sendiri. Kita pilih HSS saja karena yang kita punya memang HSS. Kemudian spindle rotation, CW atau KCCW kita bisa pilih dari sini. Ingat, memilih CW dan CCW ditentukan oleh arah pemakanan dari end mill itu sendiri. Oke, sudah selesai semua, misalnya klik OK.
maka dia akan berubah menjadi tool 1, tool yang pertama ya. Dan offset yang pertama, diameter offset yang pertama. Oke, ini sudah kita tentukan karena tadi ya. Kemudian kita kasih keterangan di sini, misalnya ini untuk perataan roughing, rogging namanya, tapi bacanya roughing, jangan dibaca rogging, tidak enak dengarnya, soalnya ini kan bahasa Inggris. Jadi kalau kamu bisa bahasa Inggris ya sebenarnya ini ya nggak dijelasin ya, kamu akan ngerti sendiri nanti artinya. Makanya bahasa Inggris itu juga penting ya, setidaknya bahasa Inggris teknik. Oke, tadi kita atur feed rate, maka dia masuk ke sini, spindle directionnya masuk, ini spindle speednya masuk. JS ini biarkan aja. Rapid retract itu artinya dia gerakan kinolnya nanti akan cepat ya. Tadi retractnya berapa ini? Retract belum kita rubah ya, sorry ya. Retractnya pakai yang sekitar 3000 aja biar nanti cepat naiknya. Soalnya kan kalau retract itu kan otomatis dia sudah lepas dari benda kerja, maka gerak cepat pun tidak masalah gitu. Oke, kita rubah retract rate sudah. Kemudian force tool change artinya ketika proses yang kita bikin ya satu step ini selesai, maka dia meminta untuk ganti pahat, ganti anvil. Kalau kita klik ini ya, perintahnya nanti akan muncul M06 itu untuk ganti pahat, ganti anvil. Force tool change ini kita klik aja ya, karena nanti harapannya kita akan berganti dengan diameter yang lain ya. Jadi ini akan mengikuti selera atau perencanaan dari seorang programmer ya. Kalau kamu mengerti ini semua, maka sebenarnya kamu itu adalah seorang programmer. Oke, kita sudah tulis roughing top side, bagian atas. Kita tulis seperti ini ya, roughing top side. Oke, maka akan muncul di sini gerakannya ini, perkiraan gerakannya. Perhatikan, ini berada di atas masih ya, akan kita betulkan nanti. Untuk mengetahui gerakannya bisa kita klik backplot ini ya, selected operation. Karena yang kita bikin tadi itu ini, maka dia tercentang ini. Kalau misalnya tidak ada centangannya, maka dia tidak bisa dipakai blackboard itu ya. Gerakannya seperti itu nanti, itu masih satu arah, plug naik pindah seperti ini. Kita pengen zigzag dua arah, maka cara mengaturnya diklik parameter, terus kemudian diklik cut parameter gitu ya. Kita bisa memilih zigzag, itu nanti dia bergerak seperti ini, atau one way seperti ini. Saya tadi itu kalau one pass itu berarti nanti dia sangat besar anvilnya ya. Kita bisa pakai face mill, karena kita pakai cuma 20 ya, kita nggak bisa one pass satu kali gerakan, yang tidak mungkin. Dinamik itu dia muter-muter ya, jadi silakan dipilih. Kita pakai zigzag misalnya. Oke, klik, maka dia akan ada pemberitahuan X merah ini karena parameternya tadi kita rubah, maka dia harus dibersihkan terlebih dahulu. Istilahnya ini kotor, artinya belum beres. Kita bersihkan terlebih dahulu dengan regenerate all dirty operation, klik. Oke, maka dia hilang. Kemudian kita perhatikan, kita lihat di blackboard. Oke, begini. Nah, ini kecepatan animasinya seperti ini. Nah, dia kan berubah ini. Tadi kan cuma satu aja. Kalau pengen tampil dia pakai ini, tampil holder ya, ini ya. Ya intinya diklik-klik nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya ini sudah benar, tapi kira-kira benar apa enggak ini, kita cek. Lihat dari posisi top, posisi front. Perhatikan ini garisnya masih ada di atas top setup ya. Bapak ulangi lagi untuk ini.
dia masih di sini, belum turun ya. Ini kan masih ada jedanya ini. Padahal yang kita inginkan itu kan ukuran yang kita bikin tadi ini ya 20, sedangkan ini kan benda kerja bakalan. Ini masih salah. Ini kalau kita masukkan ke mesin ya tidak kena ini, tidak kena benda kerja, akan ngambang persis di atas itu aja. Oke, kita cek lagi di parameter ya, pokoknya nantinya itu kita mainnya di parameter. Cek di linking parameter, ini coba dinolkan dulu semua dan dipastikan absolut ya. Pastikan absolut. Bit plane-nya, top stoknya itu dimulai dari titik 0 ya, dimulai dari titik 0, artinya dia langsung kita nolkan di sini. Nanti dia makan sendiri sesuai dengan yang terbaca di awal stok setup tadi. Ini kan kita tambahin ya. Oke, kita lihat hasilnya kayak gimana kalau kita pakai ini. Kita top of stoknya kita hilangkan, bit plane-nya kita biarkan, retract-nya kalau ketinggian 25 dari benda kerja ketinggian ya, ini dikecilkan. Semakin tinggi nanti dia membutuhkan waktu semakin lama. Oke. Regenerate lagi. Perhatikan garisnya sudah ada di sini ya, sudah persis di sini. Maka dia stoknya akan termakan. Perhatikan, kita perlambat sedikit. Nah, turun dia persis di situ. Ya, akan termakan. Beda dengan yang pertama tadi, dia bermain di atas. Ya, dia bergerak di atas. Oke, isometrik tampilannya seperti itu. Bisa kita tampilkan settingnya seperti itu, atau enggak ditampilkan, klik aja enggak apa-apa. Oke, ini proses phasing sudah benar ya. Berarti kita langkah berikutnya adalah membuat G-code-nya ya. Kita membuat G-code-nya dari proses yang sudah benar ini. Misalnya cuma satu proses ini aja. Satu proses ini kita pilih semuanya, select all operation kalau prosesnya banyak. Kalau cuma satu ya biarkan ini sudah benar. Ini klik ini kalau all selected operation yang diklik-klik aja, yang dicentang sorry. Kalau sudah benar, kemudian bisa kita verify untuk memastikan. Verify selected operation, diklik ini, kemudian diklik ini. Kebenteran ya, kecepatan ini dipelankan sedikit. Klik ini, itu nanti prosesnya seperti ini di benda kerja asli ketika kita pasang, gerakannya ya seperti itu. Oke, itu tadi verify. Yang lain-lainnya kita jelaskan nanti di kesempatan yang lain sambil jalan. Oke, kita yakin ini sudah benar, dites benar, verify-nya sudah benar, maka tinggal kita bikin G-code-nya dengan cara dipastikan sudah tercentang, klik G1 ya, post selected operation G1, kemudian dipastikan NC file ini sudah tercentang ya. Edit itu tercentang, kalau override itu kalau misalnya namanya sama, menyimpan dengan nama yang sama akan tertindih langsung. Kalau ask itu nanti ketika ada nama yang sama, maka dia diminta untuk konfirmasi bener tak gitu ya, mau ditindih apa mau dikasih kopian ya, nanti ketika praktek nanti paham. Oke, kalau ini sudah benar dipastikan ini oke, kemudian ini oke, ini biarkan NC, klik oke. Tunggu beberapa saat akan muncul nama file ya, nama file yang sudah kita bikin ya, diklik boleh dibetulkan. Oke, kalau sudah benar, nama filenya sudah benar, NC file benar, recent folder ini artinya kita menyimpannya nanti di mana ya, boleh dipindah-pindah boleh, atau ini biarkan aja. Save, klik. Akan ada proses untuk membuat G-code, ditunggu sampai dia prosesnya selesai seperti ini. Nah, ini sudah muncul G-code-nya. Tadi kita bikin roughing top side, ini tadi dari keterangan tadi ya,
yang kita bikin munculnya di sini ya. Terus kemudian gerakan-gerakan tadi dia berubah menjadi G-code seperti ini. Perhatikan G1 dan seterusnya ya. Kemudian M28 ini adalah proses untuk keluar ya, apa namanya itu, kalau Bapak namakannya kan menyelamatkan pahat ya. Jadi dia akan ke referensi mesin, dia langsung naik nanti. M30 berarti proses selesai. M5 itu dia spindle berhenti. G91 dia incremental. Kemudian G90 dia absolut. Kenapa kok incremental? Ini adalah langkah pengamanan. Ini namanya N program. Langkah pengamanan itu dimanapun pahat berhenti dia harus dinaikkan agar tidak mengenai benda kerja. Itu logika berpikirnya seperti itu. Oke, nanti seiring dengan waktu akan lebih memahami. Bapak kira seperti itu. Cukup sampai segini ya. Jadi ini nanti yang akan kita copy ke mesin ya. Kita copy ke mesin. Boleh langsung dari semua ini boleh. Kita copy ke mesin dan dijalankan di mesin. Kita ngopinya pakai tes. Oke. Semoga meskipun agak panjang, tapi harus panjang kalau menurut Bapak agar betul-betul dipahami. Kalau ada hal yang belum dipahami, ya tanyakan. Kalau Bapak tidak bisa jawab, ya Bapak akan cari jawaban. Kalau semuanya akan cari jawaban yang sekiranya bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan kamu. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.